Oh ya, hai, kenalin ini Igna. Pakai Ki. Oke. Namanya Ikina Azkia, mahasiswi Teknik Informatika semester 1 Universitas Muhammadiyah Brebes. Dan seperti Gen Z pada umumnya, anak ini juga nggak bisa lepas dari AI. Eh, Berbicara fakta, tapi ngomongin AI, teman-teman pasti udah gak asing lagi sama kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Gemini AI, Grok, Meta AI, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin sebagian dari kita sudah menganggap AI sebagai sahabat. Tapi pernah nggak sih kepikiran gimana ya cara AI belajar dan makin pintar tiap harinya? Apa mereka kuliah juga ya kayak kita? Tentunya enggak. Sini aku kasih tahu kenapa AI bisa makin pintar tiap harinya. Rahasianya ada di satu konsep kalkulus matematika, yaitu turunan. Apa sih yang dimaksud sebagai turunan? Di sekolah, kita belajar secara geometris, turunan adalah kemiringan atau gradien yang menyentuh kurva di satu titik. Sedangkan di dunia AI, si turunan ini nih punya tugas khusus nih. Buat AI, turunan bakal kasih tahu, kalau nilai bobot di dalam mesin digeser sedikit, hasilnya bakal makin bagus atau makin hancur ya? Jadi singkatnya, turunan merupakan kompas untuk memperbaiki diri bagi AI. Jadi, sebelum mesin belajar, dia harus tahu dulu nih seberapa buruk sih performanya. Di sini, kita bakal pakai yang namanya cost function. Cost function di sini bakal kita pakai sebagai indikator seberapa buruk sih performa mesin kita. Di mana semakin tinggi nilainya, semakin buruk performanya. Nah, di sini nih tugas kita, mencari titik paling rendah dari fungsi sehingga kita dapat performa mesin dengan nilai sekecil mungkin. Terus gimana cara mendapatkan nilai terkecil tadi? Di sini nih, kita bakal pakai algoritma gradient descent. Sebagai analoginya, bayangkan kamu sedang berada di puncak gunung berkabut dan harus turun ke lembah paling bawah. Tentunya, kamu nggak bisa lihat jalan secara keseluruhan. Tetapi, kakimu bisa merasakan kemiringan tanah di bawahmu. Sama halnya dengan kakimu, turunan di sini berfungsi sebagai indera peraba. Dia memberitahu kemiringan mana yang paling curam untuk turun. Sehingga kita bisa mengupdate mesin kita sedikit demi sedikit. Di sini nih, turunan bakal ngasih tahu kita arahnya. Dengan begitu, kita dapat mengupdate mesin kita sedikit demi sedikit pakai rumus ini. Eits, jangan pusing dulu lihat simbol-simbol ini. Anggap aja simbol ini jadi instruksi buat si AI. Ini adalah theta. Theta ini berfungsi sebagai setelan bagi mesin kita. Di sini, kita mau cari setelan paling pas. Gimana sih caranya? Di sini, kita bakal lihat gradient. Gradient ini adalah hasil turunan tadi. Dia bekerja seperti sensor GPS. Yang bakal bilang, kalau kamu geser ke kanan, errornya malah naik. Makanya, di rumus ini ada tanda minus.
karena kita ingin bergerak melawan arah error. Biar kita bisa turun ke lembah yang paling tenang. Lalu, kita punya alpha, atau yang bisa kita sebut sebagai learning rate. Ini nih yang menentukan seberapa berani mesin kita berubah. Kalau kegedean, mesinnya bakal gerasa gerusuk dan berpotensi melewati titik pintarnya. Kalau kekecilan, ya mesinnya lemot banget belajarnya. Buat simulasinya, kita bakal melatih mesin membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan hobinya, olahraga, dan menari. Prosesnya simple. Pertama, mesin bakal buat garis pemisah. Mulanya, garis pemisah yang dibuat oleh mesin merupakan garis asal-asalan. Di tahap selanjutnya, kita bakal menghitung errornya nih. Di sini nih, magicnya bakal kelihatan. Pada tahap ini, kita bakal cari turunan dari fungsi biaya tadi terhadap bobot dan bias. Hasil turunan ini bakal nyuruh mesin geser ke kiri sedikit dong, atau naikin kemiringannya. Nah, proses ini bakal kita ulang terus-menerus sampai mesin udah nggak salah lagi, atau bisa kita sebut sebagai konvergen. Jadi, ternyata turunan nggak cuma sekedar coretan di kertas ujian kita aja ya. Dia adalah pondasi utama yang bikin deep learning bekerja. Tanpa turunan, mesin nggak akan tahu kemana sih dia harus memperbaiki diri. Gimana? Ternyata matematika gak seserem itu kan kalau kita tahu penerapannya di dunia informatika. Jadi, sampai di sini dulu. Saya Ikna Eski Ananda dari Prodi Teknik Informatika. Sampai jumpa di pembahasan teknologi berikutnya.